yang terlalu banyak ngebut, tapi kan namanya hilang. 253 outlet di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman, saya kali ini sedang ada di Clean 2025. Nah, ada pepatah yang bilang seperti ini di laundry ya. Kalau kita mainlah dengan yang punya outlet 10. Yang punya outlet 10, mainlah sama yang punya outlet 50. Di samping saya ini ada CEO-nya dari The Daily Wash Laundromat yang sudah punya, Pak, izin berapa outlet sekarang? 253. 253 outlet di seluruh Indonesia. Belum. Baru 18 provinsi. Oh, 18 provinsi. Ada 18 provinsi, tapi itu luar biasa sekali. Brandingnya sudah masuk, gitu ya kan? Laundry service nggak ada lagi. Yang paling besar saat ini Daily Wash Laundromat ya, Pak ya? Iya. Tuh. Nah, teman-teman, kita akan coba bertanya ke Pak Her ya. Bagaimana sih perjalanannya Daily Wash dari memulai dari nol sampai dengan outletnya 253 di 18 provinsi ini. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin Pak Herlambang bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, salam kenal ya, saya Herlambang, saya founder dan CEO-nya The Daily Wash. Daily Wash mulai berdiri 2018, Pak Teguh. Iya, baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Nanti Januari nanti kita ulang tahun ke-8. Gitu. Selamat, wow. Masih 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Keren Pak, siap. Ngomong Pak, berarti Daily Wash itu mulai dari start 2018. 2018 ya. 2018 berarti sekitar kurang lebih 7 tahun Pak. 7 tahun ya. Tahun perjalanannya. Dan itu masih eksis dan terus buka cabang. Nah, saya pertanyaan saya gini Pak, ketika COVID Pak, ya, COVID itu kan beberapa bisnis terkena dampak. Terkena dampak, kuliner, ya. terus Betul. wisata. Tapi kan saya sempat main ke kantor Bapak, walaupun COVID, Daily Wash ini masih buka outlet loh. Betul. Itu yang luar biasanya. Berarti kan proven bahwa bisnis laundry itu itu ya kan? Anti krisis. Ya. Salah satu buktinya apa? Ini yang masih stay. Dan beliau itu bisnis modelnya laundry sub service ya Pak? Self service, betul. 2018 itu masih banyak orang yang masih skeptis laundry sub service itu. Tapi positioning Pak Herlambang itu sudah clear bahwa kita laundry sub service. Ya. Kenapa Pak waktu itu 2018 memilih laundry sub service padahal masih belum banyak marketnya? 2018 yang paling banyak, belum begitu banyak ya self service ya. Nah, kita mulai main dengan model bisnis baru nih. Siap. Yang sekarang malah banyak ini ya sekarang ya. Ya, jadi awal-awalnya emang berat. Apa sih self service? Apa sih laundry coin gitu kan? Ya, tapi dengan edukasi terus, ya sekarang orang sudah tahu. Nah, betul seperti Pak Teguh bilang, 2020 pada masa COVID, ya laundry salah satu bisnis yang bisa bertahan, berkembang. Ya karena ya bisnis laundry bukan bisnis musiman, bisnis jangka panjang, kebutuhan dasar manusia, orang butuh cuci bajunya ya. Pokoknya selama belum ada bisnis baju sekali pakai buang, bisnis kita aman. Ya. Selama baju nggak kayak popok, ya. sekali pakai buang, laundry akan terus berarti aman, betul. Nah, ya awal-awal mungkin semua bisnis kena dulu ya, 2020 itu kena dulu, tapi kita kebantu waktu itu. Saya masih ingat Lebaran ya, kan kita COVID bulan Februari Maret, terus Lebaran di April. Nah, jadi kita Februari Maret April pada saat orang PSBB itu ya nggak boleh keluar ya 3 bulan, tapi titik baliknya tuh pas Lebaran. Nah, orang kembali normal dan alhamdulillah tuh waktu itu kita masih bisa buka sekitar 20 cabang ya tahun 2020. Masih bisa buka di saat keterbatasan semuanya ya. Siap. Nah, 2021 2022 kembali normal kembali ya, tetap sampai 2024 kemarin kita buka 39 cabang. 39 cabang. Nah, tahun ini kita baru buka 21 cabang. Seperti itu. Oke.
Nah, teman-teman bisa tahu sendiri kan perjalanannya seperti apa. Tadi saya dikasih tahu sebelum kita ngobrol ini, Pak, kuncinya apa sih sebetulnya kita mau ngebangun dari satu sampai banyak, dengan sampai banyak. dan beberapa provinsi itu. Yang pertama itu tadi Pak Her bilang konsisten. Konsisten. Yang pertama konsisten. Ya. Yang kedua, Pak. Yang kedua mungkin kita fokus ya. Jadi saya fokus ya hanya bisnis laundry ini. Siap. Tidak memikirkan bisnis yang lain. Nah, jadi benar-benar waktu dan tenaga saya untuk laundry. Jadi kita benar fokus. Kita memang ada 4 orang lah ya di Daily Wash ya. Tapi dari 4 ini yang fokus 100% itu saya. Ya, jadi tapi kita tiap bulan kita meeting lah ya. Kita meeting biasa, tapi yang fokus sehari-hari jalankan itu saya. Jadi bisa berjalan dengan sekarang. Fokus konsisten. Sama persisten lah ya. Kalau persisten itu maksudnya terus menerus, gagal, ulang lagi gitu. Nah, itu aja sih. Jadi namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Tapi karena kita fokus, konsisten, persisten, ya akhirnya menjadi seperti ini. Oke, siap. Ya. Teman-teman saya like ya. Ini benar-benar dari orang yang sudah membuktikan. Jadi ada 3 kata kunci. Kalau kita mau sukses, apapun sebetulnya. Apapun bukan hanya laundry. Yang pertama itu konsisten. Konsisten itu berarti apa? Melakukan hal terus-menerus tanpa mau seperti apapun kondisinya. Itu konsisten. Kemudian yang kedua itu fokus. Kenapa kita butuh fokus? Ya. Sama Pak, ketika Warren Buffett sama ini kan suruh nulis kertas kan, sebenarnya fokus kan. Saya tahu 1 tahun pertama itu nggak fokus tuh sebenarnya. 2018 itu nggak fokus. Oke. Karena saya masih ngerjain 2 bisnis. Oh, masih 2 bisnis dulu. Laundry kan baru mulai nih ya, Daily Wash. Saya dulunya kan di satu grup untuk yang training seminar kan. Jadi saya 2 nih. Tapi saya diomelin. Benar, dia bilang kalau Pak Herlambang tidak fokus, ini dua-duanya nggak akan jalan. Karena setengah-setengah. Saya lagi ngurusin laundry mikir seminar, saya ngurusin seminar mikir laundry gitu kan. Nah, akhirnya saya benar-benar fokus 100% di 2019 sampai sekarang. Jadi seminar udah saya kasih tim lain, ya GM yang lain, saya fokus di laundry. Nah, jadi seperti inilah Daily Wash. Pak, boleh tanya nggak Pak? Ya. Ini kan Pak Tunis itu harus sebagai dirinya atau sebagai founder juga, atau seperti apa Pak? Terus efeknya di terus seperti apa? Oke, Patung itu partner kita, bukan BA ya, bukan brand ambassador, tapi dia komisaris kita. Komisaris. Oke. Pemegang saham terbesar di Daily Wash. Kita berempat, ya ada Patung, ada saya, ada Pak Simon, ada Pak Allen, ya. Patung komisaris kita yang saya bilang tadi, setiap bulan kita meeting, kita bahas soal promosi, marketing, semuanya lah ya, semuanya. Jadi itu kita ketemu tiap bulan, tapi WhatsApp tiap hari kayaknya. Masukan-masukan dari beliau. Tiap hari. Iya, tiap hari masukan dari beliau mengenai promosi. Karena kayak gini, sekarang ini apalagi sekarang ya 2025, kompetitor laundry itu kenceng banget. Siap. Satu jalan tuh bisa ada 10 sampai 15 laundry ya. Harga sama, mesin sama, servisnya sama. Nah, apa yang membuat kita berbeda? Ya pasti harus ada nilai tambah ya. Nah, untungnya ada Patung. Berarti Patung ini monitor setiap hari, nanyain omsetnya berapa, kenapa turun, bla 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 gitu tiap hari. Nah jadi kayak kemarin aja ada masukan dari beliau bikin promosi lempar koin di akuarium. Ya itu bukan ide murni dari Patung atau dari apa, lihat dari orang gampang. Jadi kalau ilmunya Patung nih ya, ilmu yang paling gampang adalah nyontek. Iya. Kita nyontek aja, nggak usah mikirin dari A sampai Z. Yang original banget itu pasti susah lah ya. Nyontek aja, oh di luar tuh kayak begini, kita kembangkan dengan sistem kita. Jadi amati, tiru, modifikasi ya, ATM gitu kan istilahnya kan. Jadi ya kita buat tuh dan responnya bagus tuh. Jadi akuarium lempar koin cuci gratis, masuk ke gelas kecil di dalam akuariumnya. Ikutin tren-tren masa Iya, kini ya. iya itu yang promosi sih, tapi menarik buat customer kita. Cuci gratis. Ini kita lagi Sabtu besok lagi ngembangin yang 3 gelas. Kemarin itu 1 gelas, sekarang 3 gelas. Ini cuci gratis, ini yang gratis hanya cucinya doang, yang gelas yang lubangnya gede itu hanya cuci gratis sabun. Siap. Jadi kemungkinan dapatnya banyak. Koinnya berapa? Dari 1000 sampai 100 perak. Dan semua koin yang terkumpul itu kita sumbangkan ke tempat ibadah terdekat di hotel itu.
berarti ada nilai Nilai, CSR di situ. ya, Sialnya. betul. Berarti teman-teman setelah kita dengar tadi ya dari Pak Her, yang pertama itu konsisten, yang kedua itu fokus, yang keempat itu persisten. Ya. Itu tidak mudah menyerah. Tidak ya, Pak, ya? menunda, Tidak terus mudah menyerah. menerus, gagal, ulang Ulangi lagi, perbaiki mana perbaiki yang lagi. kurang. Nah, Yang keempat mungkin saya tambahkan Pak, kita harus terus inovatif Pak. ya, betul. Karena kompetisi kan, Yes, inovatif. itu. Ya, inovatif itu bisa kita ciptakan sendiri atau kita meniru gaya di luar atau seperti apa yang kita bisa adopsi untuk bisnis kita. Something different lah Pak. Ya. Dengan Yang, yang lain. yang paling gampang ya kerjasama dengan pihak ketiga. Oh, yes. Kalau kita semua yang ngerjain dengan Pak Teguh, IoT, paling gampang kan. Saya nggak perlu bangun dari nol. Jadi teman-teman Iya, banyak juga udah. yang memang belum tahu bahwa di beberapa outlet Daily Wash itu sudah integrasi ya Pak, Integrasi. ya? Dengan IoT dari Halo Teknologi. Sebenarnya awalnya itu dari laundry sepatu ya Pak. Laundry sepatu kenal ya. Salah satunya laundry sepatu saya, talisepatu.com itu titik-titik drop-off-nya itu di Daily Wash. Daily Itu Wash. pertama kali. Awal kenal. Awal kenal sama Pak Her itu ketika ngurus STPW. Pak. STPW di Kemendak STPW di 2023. Ya, enggak Pak, sebelumnya 22 ya? STPW-nya kapan keluar? Siapa sih? 2021 ya? Ya. 2021. Saya kenal dengan Pak Her. Iya, iya. kemudian Udah 4 kita tahun ya? komunikasi. Sampai sekarang tadi kita ngobrol Pak, outlet beberapa yang memang ada yang perlu servis dan lain-lain ya Pak. Kebetulan saya baru buka toko. Iya, Di betul. Bandung, toko perlengkapan. Nah itu ya salah satu kerjasama, kolaborasi. Jadi nggak perlu semua dari kita Handle semua ya. handle kolaborasi dengan pihak lain yang ahli di bidangnya. Itu paling gampang dan paling cepat. Pak, pengen tahu Pak rahasianya bisa buka sampai 230 outlet itu sampai sekarang dan semua bertahan itu. Kuncinya dia apa Pak? Apakah di SOP-nya atau di kitnya atau seperti apa? Ya, yang satu dari awal kita udah punya SOP kan, itu yang pertama. Yang kedua kita harus kuatin manajemen internalnya, ya manajemen internal. Jadi jangan sampai buka-buka outlet tapi internalnya nggak kuat. Internal di kita ya, kita kan franchise soalnya kan, franchisornya. Jadi kita bagi 3 tim tuh ya, tim marketing, operasional, sama administrasi. Itu dikuatin dulu ya. Jadi 2 tahun, 3 tahun pertama pada saat Daily Wash cepet berkembang, semua orang pada muji. Wih hebat ya Daily Wash, buka-buka di mana? Hanya 1 orang yang bilang hati-hati Pak Her. Pak Her terlalu ngebut. Itu mentor saya. Ya. Hanya 1 orang ini yang selalu ngingetin. Nah, tapi saya juga awalnya saya bilang, ini kenapa kok tidak kok dia tidak senang anak muridnya gini. Tapi akhirnya saya jadi sadar bahwa oh iya. Karena dengan pengalamannya beliau mentoring beberapa merek franchise, mungkin beliau ada anak murid yang terlalu banyak ngebut, tapi kan namanya hilang. Karena dalamnya tidak kuat. Ya, jadi fondasinya itu mungkin Iya, belum kuat. belum kuat. Sedangkan penjualan terlalu ekspansif, Terlalu cepat rubuh. Bahaya Nah, gitu kan. akhirnya saya dengan itu akhirnya jadi pikir oh ya benar juga nih. Karena pengalaman dia lebih pengalaman lah dibandingin saya, jadi internal kita kuatin seperti itu. Berarti memang dibutuhkan juga kita membangun sebuah tim yang solid. Sebuah tim yang Dan solid. kita memang karena gini, biar bagaimanapun yang kita kelola bisnis itu kan dengan manusia kan Pak. Iya. Dan kita juga mengelola tim itu kan manusia juga. Jadi Yes. memang kita harus bentuk tim juga. Oke, teman-teman. Bentar, harapan. Oke, siap. Silakan. Closing statement Pak. Harapan untuk Daily Wash kedepannya seperti apa gitu Pak? Ya, kalau visi kita dari dulu kan ingin menjadi perusahaan laundry terbaik dan terbesar di Indonesia ya. Itu masih kita terus kita gencar, kita upayakan ya. Ya, biarpun sekarang belum sempurna, terus kita perbaiki. Jadi kita harapan kita adalah Daily Wash perusahaan yang terbaik terbesar di Indonesia. Seperti itu. Siap. Oke. Baik, teman-teman. Jadi barusan sudah bisa kita dengar ya. Apa sih cara agar kita bisa menjadi salah satu pengusaha laundry yang terus tumbuh dan berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi ya terutama kita kan Indonesia, masa Pak franchise gede dari luar negeri Iya, kita nggak masukin ada nih. kan? Iya. Indonesia. Saya juga ikut bangga melihat bahwa ada perusahaan laundry terbesar lokal ya yang memang sudah menuju mau multinasional lah. Karena saya ngelihat nih kalau main ke
kantor beliau tuh udah ada grand plan-nya nih, iya kan? Goals itu kemana? Itu juga saya belajar dari beliau. Karena kita 2030 ya Pak? Iya, perusahaan itu harus punya visi dan misi betul. Yes, Itu ya, betul. karena itu yang akan ngedrive kita kemana. Karena kalau nggak punya goal itu ya kita mau kemana jadi Iya, nggak jelas. kemana. Sama mungkin satu lagi ya, cari partner yang tepat. Oh, siap. Nah, itu aja. Partner itu penting, Partner. kolaborasi yang memang Partner dari mesinnya, dari teknologinya, Ya, betul, Pak. apapun lah ya, apapun bisnisnya ya. Karena kalau yang partner yang tepat, yang ahli, yang mengetahui, itu jalannya pasti lebih gampang. sama-sama berkembang ya Pak. Yes, berkembang. Oke, teman-teman, jadi segitu perbincangan saya, Septian sebagai CEO dari Halo Teknologi, ada juga Mas Akbar dari University dan Pak Saya Herlambang dari Daily Wash. Daily Wash Tuan Rumah. Terima kasih.